Halo Umet. Kembali lagi bersama kita, Kadek Sinta Naryani dan Ulin, produk spesialis dari Wujud Unggul. Oke. Kali ini seperti biasa kita print time lagi ya. Hari ini akan langsung ngobrolin sebuah produk di depan produknya langsung. Iya, Kalau biasanya kan kita ngobrolnya itu di belakang ya. Di belakang biasanya. Biasanya kita merasani produknya. Kalau ini kita mengata-ngatanya di depannya langsung. Oke. Ya pasti kita akan ngobrolin sebuah produk yang inovatif banget ya Mas Ulin ya. Ya betul banget, ini produk terbaru kita ya. Betul, produk terbaru, inovatif, dan juga pastinya sangat mendukung perkembangan bisnis WME. Betul sekali, apalagi untuk di bidang aparel. Betul, di bidang aparel. Nah, di belakang kita ini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa WME gitu yang sedang tertarik untuk melihat langsung bagaimana produknya. Ya Mas Ulin, untuk Mas Ulin sendiri tertarik tidak dengan produknya? Sangat tertarik karena ini merupakan pelengkap dari aparel yang sebelumnya belum terfikirkan mungkin ya. Wow. Nah sekarang kita baru launching, bukan baru launching sebenarnya udah beberapa lalu kita launching, cuman kita kembali lagi untuk bikin event di sini supaya pengusaha-pengusaha aparel yang di sini juga semakin tertarik lah. Betul. Untuk berinovasi yang lebih untuk di bidang aparelnya. Betul. Jadi untuk printer ini kita sudah ajak keliling ya Mas ya? Iya. Kita betul. sudah ajak keliling ke Malang. Mulai dari Malang, terus kemarin ke Bali juga. Ke Bali juga, ke Jogja udah belum kemarin? Ke Jogja, kemarin udah belum ya? Ya oke, kita Ayo. kira-kira udah belum ya? Yang pasti hari ini kita mengajak WMET semua untuk membuktikan langsung kualitas dari printer ini langsung di Surabaya. Surabaya. Nah, apakah kita langsung lihat saja printernya ya Mas ya? Boleh Let's lihat. go, Let's go. Ini sedang Ini apa nih Mas? Nah, kalau Printernya? ini untuk sedang ngeprint. Oke, untuk, bukan untuk ngopi. ngeprint untuk logo. Oke, bukan ngopi, bukan lagi. Bukan dong. Ini karena printer untuk logo Betul. memang. Mungkin bisa sebelah sini ya Mas ya? Boleh. Nah, ini WMET semua bisa dilihat sebelah Bisa sini. dilihat. Nah, ini Gak untuk apa-apa, dilihat dari dekat aja printernya. ini untuk proses ngeprint beberapa logo secara langsung gitu. Jadi memang untuk prosesnya sangat mudah ya WMET. Tinggal kita desain logonya, untuk beberapa logo yang berbeda-beda juga nggak masalah. Nanti kita tinggal print di sini gitu. Dari tadi kita ini sudah ngobrolin soal arahnya kemana. Ini untuk bisnis aparel. Kita juga sudah ngobrolin outputnya logo. Tapi kita belum kenalan sebenarnya siapa sih atau apa nama dari printer ini. Ini adalah printer Grando 3D Patch. 3D Patch UV DTF. UV DTF. Wow, Tuh. dari namanya aja udah Jadi, jelas ya Mas iya, ya? jelas banget. Oke, Ini ini teknologi UV ya Mas ya? teknologi UV, betul. Ini teknologi UV, untuk bahannya sendiri ini pakai bahan PU. Bahan apa? Bahan PU. Bahan PU. Betul. Wow, saya baru pertama kali dengar tuh Mas. Bahan PU itu memang biasanya untuk logo-logo. Sebenarnya selain bahan PU di sini juga bahan printable juga bisa. Oke. Jadi tergantung nanti dia pengen logo yang seperti apa, itu nanti tinggal diubah bahannya aja. Oke. Seperti itu. Jadi dia bisa di banyak media ya? Banyak media, Bahan betul. PU bisa, bahan apa lagi bisa Mas? Bahan printable bisa. Bahan printable, gitu. bahan PU. Untuk kita coba sih di dua bahan itu, cuman bahan-bahan lain masih bisa. Oke, jadi memang ini pokoknya kalau WMET mau cetak logo gitu ya, ini cocok banget pakai printer ini. Satu, medianya banyak. Medianya Dua, banyak, hasilnya betul. 3D ya Mas Hasilnya ya? 3D. Hasilnya 3D. Mungkin bisa mendekat, kita mungkin carikan dulu di manakah sampel dari sampel 3D-nya. Nah, ini salah satu sampelnya. Lagi? Nah, betul. Ini adalah salah satu sampel yang dihasilkan oleh printer 3D Patch UV DTF Grando ini. Tuh. Ini WMET kalau kita sentuh permukaan Ini kalau sentuh permukaan itu akan timbul. ada timbul ya? Ada timbulnya. Ada teksturnya WMET Ada semua. teksturnya. Nah, terlihat. Nah, untuk WMET yang sebenarnya ini kan hasilnya kayak ngedoff. Cuman kalau WMET pengennya lebih glossy, ini bisa nanti dikasih varnish. berarti ini printer warnanya apa aja Mas? Warna untuk konfigurasi warnanya sendiri udah ada CMYK plus white plus varnish. Sebenarnya ada varnishnya. Oke. Cuman kalau di logo kan memang agak jarang untuk varnish, Ya. tapi tetap ada konfigurasi. Jadinya kalau memang dia mau pakai yang lebih glossy, itu nanti dikasih varnish.
seperti itu. Oke, jadi memang ini si MYK plus white plus Betul. varnish. Dan kalau misalnya hasilnya Dove ini nggak pakai varnish, kalau mau glossy bisa pakai varnish ya Mas? Pakai varnish bisa. Nah, Wemits, kita akan mendekat. Ini juga contoh dari salah satu logo ya klub sepak bola Indonesia, Persija Jaya Raya nih. Nah, kalau kita cetak dengan 3D patch ini, hasilnya 3D banget, bener-bener kelihatan detailnya hasilnya. dapat banget. Warnanya juga oke ya Mas? Warnanya sangat-sangat oke sekali. Warnanya oke banget, lihat nih. Oke. Selain dari mungkin warnanya, si MYK plus white plus varnish. Ini dia untuk area cetaknya selebar apa nih Mas? Nah, untuk printer Grando sendiri ini, untuk area cetaknya itu 60 cm. 60 cm. Iya, betul, 60 cm. Jadi untuk bahan, misalnya bahannya dia di 61, itu masih bisa masuk. Oh, 60 itu masih bisa masuk Masih ya? bisa masuk. Oke. Kalau tadi kita sudah ngobrol soal warnanya di Iya. MYK plus white plus varnish, Iya, betul. dan area cetaknya 60 cm. 60 Mas, ya? cm. Yang pasti pengen diketahui oleh Webet itu adalah print headnya nih. Nah, Nah. print headnya gimana tuh Mas? Nah, untuk print headnya sendiri, ini sudah memakai print head i3200, yaitu pakai 3 print head. 3 print head, 3 print head i3200. Wow. Yaitu untuk satu warna, satu white, dan satu varnish. Oh, memang untuk seperti itu ya? Iya. Kalau misalnya nih Mas, kita si MYK, kemudian warna, kemudian dia white gimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, itu pengaruhnya kalau misalnya kita double print head untuk white aja, itu apakah ngaruh di warnanya atau ngaruh di ketebalannya, Mas? Ketebalan ngaruh kecepatan. ngaruh Sebenarnya di di kecepatan. Iya. Jadi kan memang tergantung si customer sendiri dia pengen pakai untuk varnish atau enggak. Kalau dia nggak pakai varnish, otomatis dia biasanya itu antara di white atau CMYK. Oke, CMYK plus white atau Iya. white plus CMYK Iya. gitu ya? Cuman rata-rata biasanya yang white-nya 2. Oh, biasanya white-nya 2. White-nya yang 2. Oh, Mas, ini kan kalau misalnya kita ngomongin soal printer UV, memang printer UV itu tampilannya itu bertekstur ya, Mas ya? Iya, Permukaannya betul. gitu ya. Nah, yang membedakan printer UV dan TF Grando ini dengan printer UV yang lain itu seperti apa, Mas? Untuk perbedaannya sendiri, kita itu di yang pertama pakai printhead i3200 itu biasanya mereka juga ada yang pakai, ada yang enggak. Cuman kita bisa untuk color profiling. Sehingga kita punya standar sendiri untuk warna. Kalau misalnya sampai customer kurang cocok dengan warna, misal warna merahnya kurang atau warna merahnya terlalu over, itu bisa kita otak-atik lagi supaya warnanya itu sesuai dengan apa yang customer inginkan. Itulah kelebihan kita. Oke, itu adalah dari value wujud unggul Value, ya, yang betul. ditawarkan untuk image nih. Kalau kenapa sih harus invest Grando itu di wujud unggul? Karena kita punya tadi satu color profilingnya. Betul, tadi. satu color profiling. Nah, kemudian juga si warna double print head untuk white itu juga mengaruhi ketebalan ya, Mas ya? Ketebalannya. Terus kecepatan, soalnya kan Kecepatannya juga. jalannya tetap 2 kan white-nya Iya. itu. Oke, ngaruh juga dari kecepatan. Ini memangnya kecepatannya berapa nih, Mas? Kalau kecepatan sendiri ini itu bisa di kisaran 7 sampai 10 meter. 7 sampai 10 meter. Iya. Oke, per Cuman kalau untuk nyetak model seperti ini, untuk satu kotak kayak gini, itu membutuhkan waktu kisaran 4 sampai 5 menit. Oh, satu kotak ini Iya. dibutuhkan waktu 4 sampai 5 4 sampai 5 ya? menit. Ini boleh dipegang nggak, Mas, BTW? Boleh. Oh iya. Kita di sini juga bersama dengan teknisi ya. Di sini ada teknisi kita yang sudah menangani. Nah, Mas, waktu teknisinya kita mungkin tanya-tanya teknisi Iya, juga ya. di sini boleh. Waktu- Mumpung ada teknisinya langsung. Iya. Oke. Sebelah sini, Mas. Mas, kenalan dulu, namanya siapa? Rudi. Mas Iya, nama saya Rudi. Nama saya Rudi. Mas Rudi. Iya. Mas Rudi, ini ketika pertama kali handle printer ini, Heeh. apa yang pertama kali dilakukan? Aku sangat excited sekali untuk printer ini ya. Kebetulan sangat excited sekali menghasilkan benar-benar 3D sekali untuk hasilnya ini. Logo-logonya, teksturnya dapat, embossnya seperti ini. Ini kan kayak bordir. Nah, bisa ditunjukkan. Nah, dia kayak border, iya. Bagus Ini sekali. semua pakai tinta ya, Mas ya? Pakai tinta aja. Kebetulan tintanya ada campuran UV sama rubber. Kayak gitu. Jadi lebih elastis. Oke. Hmm. Nah, ini semuanya ini butuh waktu 4 sampai 5 menit aja, Mas. Iya, kurang lebih 4 sampai 5 menit aja untuk menghasilkan 14 logo. Oke, 14 Ah. Untuk color
profilingnya dari teknisi wujud unggul gimana Mas? Oh pasti, kan untuk color profiling dari kami teknisi wujud unggul kayak gitu. Oke. Seperti itu. Ada khasnya sendiri lah. Oke. Terima kasih Oke, Mas Rudi ya. Terima kasih Mas Rudi yang sudah ngobrol bersama kita. Teknisi profesional kita. Itu teknisi profesional kita ya, yang sudah memang handle gitu ya untuk menangani segala kebutuhan mulai dari instalasi, kemudian juga sampai color profiling seperti itu, dan juga pastinya membantu untuk test print untuk membuat sampel-sampel yang dibutuhkan WMH kalau misalnya butuh sampel kayak gitu. Mas, ini kan sebuah inovasi baru. Iya. Inovasi baru ini kenapa sih WMH itu perlu tahu tentang inovasi ini? Apa yang value apa yang bisa dia berikan kepada bisnisnya kalau dia pakai printer ini, Mas? Nah, soalnya gini, banyak sekali jersey itu sebenarnya yang membutuhkan untuk logo. Ya. Sedangkan untuk sekarang yang booming itu masih ada di Bandung. Karena Bandung kan memang kiblatnya aparel. Di sana itu udah banyak sekali yang menggunakan printer-printer untuk mencetak logo. Jadi untuk misalnya kayak Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya itu masih ketika mau cetak logo itu cetaknya ke Bandung. Harus maklun ke Bandung, makanya kan terlalu jauh. Betul. Sedangkan untuk cost produksinya sendiri kan sangat rendah gitu. Jadi kalau memang dia naikin value untuk jersey-nya, untuk aparelnya, otomatis ya harus pakai logo sendiri supaya apa? Supaya harga jualnya dia juga lebih meningkat. Oke, nah itu Emit. Jadi kenapa sih kita hadirkan Grando 3D Patch ini di daerah Surabaya sekitarnya, bahkan Jawa Timur ya Mas ya? Dan juga Indonesia Timur ya Mas ya? Indonesia Timur, karena memang sejauh ini bisnis aparel yang sudah berkembang gitu ya untuk 3D Patch-nya itu yang sudah berkembang di daerah Bandung. Daerah Bandung. Sementara ini potensinya gede banget. Potensinya sangat-sangat besar. Nah tadi tuh mungkin kalau misal dari jersey biasa logonya di Sublime lebih premium. Lebih premium lagi kalau logonya pakai ini. Ini bisa dilihat. Nah, pakai ini bukan di Sublime, ini adalah hasil dari 3D Patch ya Mas ya? Iya betul sekali, itu pakai hasil dari 3D Patch. Soalnya kalau logonya itu di Sublime, otomatis nggak akan ada teksturnya. Jadi kalau logonya pakai printer dari Grando 3D Patch ini, ada teksturnya. Itu ketika ada teksturnya. Nah, WMH bisa lihat. Nah, mungkin bisa disentuh bagian atasnya Mas. Aduh. Sangat-sangat bertekstur. Nah, kalau biasa kita print time di studio gitu ya, kita ngobrolin, kita merasa gitu. Kita ngobrol soal printer-printernya di belakang mereka. Sekarang kita ngobrol printernya di depan mereka langsung. Jadi kita langsung tahu nih, kira-kira kualitasnya kayak gimana, prosesnya seperti apa. Nah, kayak gini nih. Nah, misalnya nih Mas, saya adalah orang awam gitu, tek datang ke event Wujud Unggul dan melihat seperti ini. Selain dari mungkin area cetak, kemudian warnanya, kemudian juga tadi printheadnya, apalagi sih yang harus saya sebagai pelaku usaha apa itu tahu tentang printer ini, Mas? Tentang printer ini, untuk yang pertama, otomatis ketika baru mau mulai membeli printer, ya kita harus lihat yang pertama maintenance-nya dulu seperti apa nantinya. Soalnya kalau ketika kita beli printer, udah cocok nih printer, udah harga, terus printer apa kita udah cocok, tapi maintenance-nya kok kurang, otomatis ya bakal mangkrak ini. Gitu, makanya ketika kita mau beli printer harus tahu supportnya ini seperti apa. Gitu. Selain value-value di printer itu sendiri. Soalnya kalau value printer yang kita jual memang kita juga mengutamakan value itu yang pertama. Yang kedua kita mengutamakan after sales-nya. Karena kalau value itu kan bisa tergerus usia. Betul. Seperti printhead E3200 itu printheadnya bagus, tapi semakin lama usianya ya pasti semakin menurun. Maka dibutuhkan support after sales yang bagus. Supaya menaikkan lagi nih hasil yang sudah menurun bisa naik lagi, entah supportnya seperti apa, seperti itu. Nah jawabannya gimana nih Mas? Saya baru datang, kena support yang tadi dijelaskan panjang lebar untuk menjaga, untuk maintain, untuk merawat printer saya itu saya bisa dapetnya di mana nih Mas? Di Wujud Unggul tentunya. Bersama teknisi-teknisi yang sangat-sangat profesional. Jadi memang biasanya apa aja sih bentuk support yang diberikan oleh teknisi Wujud Unggul kepada kita? Untuk teknisi kita biasanya itu yang pertama kita waktu pembelian itu ada instalasi, lalu setelah install pasti kita training sampai mesinnya itu benar-benar jalan. Dan warna yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu sesuai.
Kalau misalkan warnanya kurang sesuai, pasti teknisnya akan terus di situ ngotak-ngatik supaya warna ini sesuai dengan customer, bukan sesuai dengan teknisi. Oke. Nah, gitu. Soalnya Jadi, kan biasanya misalnya kayak misal warna merah, menurut teknisi udah pas, menurut customer kurang pas. Otomatis kita harus mencocokkan nih. Customer pengennya seperti apa, teknisi mengikuti, bukan customer yang mengikuti teknisi. Oke. Nah, soal kualitas seperti itu. Oke, jadi harus dicatat ya WMS. Inilah kenapa WMS tuh harus invest printer Grando 3D Patch ini di wujud unggul. Di wujud unggul. Karena kitalah yang akan mengikuti kebutuhan customer, bukan customer yang mengikuti teknisinya kayak gitu WMS. Jadi kita akan color profiling sampai memang memenuhi kebutuhan customer seperti apa, WMS produksinya seperti apa Iya, gitu. betul. Jadi memang kita yang akan menghadirkan kebutuhan dan support untuk WMS tersebut. Selain tadi dari instalasi dan juga color Instalasi dan profiling. profiling. Kira-kira Mas, kalau misalnya saya dari Sulawesi Tengah gitu ya Mas ya. Saya invest Grando 3D Patch ini ke wujud unggul seperti itu. One day ada kendala. Misalnya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun ada kendala. Kemudian bagaimana support teknisi untuk saya yang ada di jauh dari Surabaya itu Mas? Oh tenang, karena kita melayani di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Indonesia Timur. Jadi kalau misalnya Ibu ada kendala, tentu kita bisa datangkan teknisi langsung ke sana. Oke. Jadi kita hubungi, kita kenali dulu, misalnya kendalanya seperti apa, supaya ketika kita berangkat ke sana sekaligus membawa apa yang dibutuhkan. Entah part mana yang dibutuhkan, kita bawa ke sana supaya tidak bolak-balik nunggu. Betul. Jadi ditunggu dulu, misalnya Ibu akan dihubungi oleh admin teknisi kita. Kendalanya seperti apa, terus kita butuhnya part apa yang dibawa, nanti kita bawa ke sana untuk after salesnya, kita benerin di sana. Ketika udah selesai baru kita boleh pulang. Gitu. Sebelum selesai pasti di sana dulu. Pantang pulang sebelum puas. Jadi kalau misalnya udah kebutuhannya terpenuhi, kendalanya tertangani, baru kita kembali. Kalau belum kita standby di sana WMS, kita nginep untuk membantu kebutuhan WMS seperti apa gitu ya. Iya betul. Oke, makan ikan bakar nanti Mas kalau di sana Mas. Wih enak. Mantap ya. Oke. Inilah kenapa WMS itu harus invest printer Grando 3D Patch ya Mas ya. Karena sekarang trennya makin oke WMS semua. Mas, tapi kan Grando 3D Patch ini kalau untuk logo selama ini yang sudah dikenal oleh masyarakat itu adalah bordir. Logo bordir. Kenapa saya selaku customer, selaku pelaku usaha gitu ya, harus move dari logo bordir ke logo printing? Logo printing, oke. Jadi kalau logo bordir ketika dia satuan mungkin agak susah. Terus gini, secara tekstur udah beda, secara produksi kecepatannya udah beda. Nah, sedangkan untuk bisnis aparel itu kan mereka printing semua, maka kita menyesuaikan juga gitu supaya banyak desain yang bisa dihasilkan gitu. Soalnya kalau bordir kan mungkin agak terbatas. Sedangkan untuk Grando yang 3D Patch ini desain seperti apapun pasti bisa. Desain seperti apapun pasti bisa. Warnanya juga pasti ngejar ya Mas. Warnanya pasti sangat-sangat ngejar. Sebenarnya kalau kita ngomongin mungkin kita nggak akan terlalu detail, tapi kalau kita ngomongin soal cost produksi. Kalau misalnya kita mau bordir, sama kita yang printing seperti ini seperti apa tuh Mas? Wah, kalau itu sih jauh ya mungkin ya. Karena cost produksi sendiri untuk satu logo ukuran kisaran 5x5 cm x 5 cm itu kisaran di 1.200. Untuk ini? Untuk ini, logo ini. Hanya 1.200. 1.200 untuk satu logo ini? Satu logo. Tapi kan kita kalau jual masang logo itu bisa 10.000 Mas? Betul, kalau jual itu bisa kisaran 10 sampai 15.000. Makanya ini peluang yang sangat-sangat bagus untuk pemain-pemain aparel. Karena belum banyak juga yang punya untuk printer ini. Mereka hanya maklon-maklon untuk naikkan value mereka gitu. Jadi misalnya nih kita jualan satu set jersey dengan harga misalnya kita tembak aja 150.000 gitu ya. Kalau yang dia semuanya printing sebelum 150.000, kalau ditambah dengan logo ini, logo 3D Patch ini dari Grando ini, kita mungkin bisa ngasih harga di mungkin 170.000 atau mungkin bahkan di 185.000 kayak gitu ya Mas ya. Wow, tergantung lagi dari desainnya. Seperti itu. Wow, itu value-nya gede banget, value of kualitas dan premium dan juga value of money-nya. Value of money-nya. Wow, luar biasa sekali. Inilah kayaknya kenapa ya kita harus mulai
benar-benar beralih ke digital WMET semua karena selain mudah tapi juga efisien. Betul, ya, Mas, ya? betul. Efisien dan efektif. Selain mudah dan efisien, tentunya efisien. Terus untuk produksi warna-warna apapun itu masih bisa ngejar. Oke. Nah, WMET kita udah ngobrol. Kok kaget gitu, Mas? Kita udah ngobrolin soal Grandot 3D Patch UV DTF yang menghasilkan logo sekeren ini. Ya, tapi ada betul. satu nih pertanyaan, Mas. Kalau kita misalnya sudah cetak di sini ya. segini ya, satu box ini ya, Satu satu kotak satu ini ya. kotak. Nah, ini Oke. kan dia masih belum berbentuk gitu ya. Ya. Maksudnya kan kita harus cutting juga. Bagaimana nih, Mas, untuk cutting dari hasil logonya? Nah, sebenarnya printer ini butuh pelengkap cutting namanya. Soalnya kan nggak mungkin gunting satu-satu, nggak akan Betul, presisi seperti itu. betul. Nah, kita juga bawa untuk mesin pendukungnya, yaitu cutting lasernya. Nah, Oke, cutting laser. Cutting laser. Nah, ini namanya Telson cutting Telson lasernya. cutting laser. Ini Betul. berarti bundling gitu ya, Mas ya? Bundling, betul. Oke. Jadi langsung bundling untuk pengusaha aparel. Jadi kan nanti ngeprintnya di sana, ngeprintnya di printer 3D Patch. Untuk motongnya supaya presisi pakai Telson laser cutting. Oke. Nah, ini area cetaknya ini kan cukup gede. Ini berapa nih, Mas? Kalau untuk area cetak ini 60 Area cutting, sorry, area cutting. Area cuttingnya ini 60-90 karena menyesuaikan dengan printer yang ukuran 60. Oke. Jadi hasilnya tadi di sana bisa langsung diaplikasikan di sini Bisa atau langsung langsung di cutting ya, Mas bisa ya? langsung di cutting supaya hasilnya presisi seperti ini. Wow. Soalnya kalau digunting Wow. kan nggak mungkin sepresisi ini. Iya, mungkin kalau misalnya WMET cetak gunting yang bulat aja seperti ini cukup mudah. Cukup. Tapi kalau dia Cuman, berbentuk nah. seperti ini Real Madrid seperti ini kan Cukup sangat-sangat susah untuk iya, dan presisi. butuh banyak waktu kalau kita gunting satu persatu ya, Mas ya. Jadi ini adalah jawaban dari kebutuhan cutting dari logo-logo Dari tadi. logo-logo tadi. Nah, betul. dengan area cetak dengan area cutting 60 kali 90. Kira-kira selain dari cutting logo, ini bisa untuk cutting apa lagi nih, Mas? Nah, untuk cutting sendiri ini bisa buka market baru sebenarnya karena market baru karena ini selain untuk ngating logo itu bisa digunakan untuk cutting akrilik juga bisa. Cutting akrilik. Akrilik bisa atau bahan-bahan kulit itu juga bisa. Akrilik bisa, bahan kulit bisa. Bahan kulit bisa. Berarti langsung ditaruh di sini aja Langsung gitu ya, Mas? taruh sini nanti akan ngating sendiri. Oke, karena kan akrilik itu sekarang itu banyak tuh yang pakai akrilik berbentuk macam-macam Berbentuk gitu ya, Mas, macam-macam. ya? Oke, berbentuk terumbu karang gitu. Atau plakat juga bisa kan. Jadi Iya. untuk kreativitasnya aja sih. Oke, jadi itu bisa disupport dengan ini ya? Betul. Jadi nanti ini bisa membuka market baru juga. Selain kita untuk mendukung bisnis aparel, kita juga bisa buka di kreatifnya. Oke, jadi kreatif printingnya itu nanti akan dilengkapi dengan kreatif cutting lewat Telson laser cutting ini. Berarti dia cuttingnya menggunakan laser gitu ya, Mas? Cuttingnya menggunakan laser. Oke, selain dari mungkin areanya yang di 60 kali 90 dan juga market yang bisa disupport sama mesin ini, apalagi nih, Mas, yang harus saya ketahui tentang mesin ini? Tentang mesin ini ya. Iya. Untuk tentunya printer ini, Mesin. cutting ini sudah disesuaikan ya dengan karena kan memang untuk tegangan cuttingnya itu sangat-sangat disesuaikan. Kalau misalnya untuk ngating ngating logo itu otomatis akan direndahkan. Oke. Misal 15 sampai 20. Nanti ketika ngating akrilik otomatis akan ditinggikan untuk tegangannya supaya nggak kosong. Oke, berarti untuk cutting logo itu 15 sampai 20 watt ya, Mas? Iya. Ya? Oke, Sekitar kalau 15 misalnya perlu yang gede, yang gede tebal, otomatis berarti semakin tinggi. Oke, kayak gitu. akrilik Iya, gitu. itu karena kan semakin tebel dia. Kalau akrilik gitu bisa, kalau kayu gitu bisa nggak, Mas? Kayu masih bisa. Kayu bisa ya? Bisa. Kayu bisa, karena kan kita juga sering tuh banyak Iya, banyak kreatif. Nah, kerajinan kayu kan banyak tuh. Betul. Iya. Nah, itu bisa pakai mesin ini, mesin cutting ini gitu. Jadi nggak perlu di ukir, pahat gitu ya. Kan lebih lama itu. Kalau Iya, pakai ini betul. lebih cepat. Ini jadi salah satu solusi untuk kebutuhan kreatif ya, Mas? Kreatif, betul. Kreatif, Jadi luar biasa. kita bisa membuka market baru. Selain kita sudah punya aparel, kita kan punya market baru jadinya Betul. gitu dengan satu mesin. Oke, mungkin kita sudah punya Grandot 3D Patch ini, kita juga punya printer Sublime, Nah. kita punya mesin cutting ini untuk memang ke aparel, tapi kita juga bisa nerima orderan Menerima untuk orderan orang untuk yang membuat membutuhkan orang kerajinan. lain, betul. Wow. Kita bisa bercabang-cabang bisnis kita hanya dengan satu mesin ya, Mas ya? Iya. Oke Mas, kita sudah tahu nih tentang value-value dari printer Grandot 3D Patch UV DTF dan juga, juga mesin mesin supporting yaitu supporting Telson Telson laser cutting. Nah,
Ini berarti kalau misalnya kita invest di WU ini bisa bundling gitu ya Mas ya? Bisa bundling. Jadi ketika dia invest untuk printer logo 3D paste, dia tidak perlu bingung gimana cari untuk cuttingnya gitu. Karena kita bisa bundling, kita udah sediain untuk cuttingnya, yaitu cutting Telson. Oke, cutting Telson. Nah ini berarti jadi jawaban untuk memang peningkatan value di premium apparel ya Mas. Betul ya? sekali. Premium apparel jawabannya adalah di bundling Grando dan juga Telson laser cutting ini. Nah tadi itu juga selain support premium apparel, kalau Mehmet sudah punya satu mesin ini saja, banyak banget peluang bisnis yang bisa diambil ya Mas ya? Iya. Mulai dari bisa motong akrilik, terus bisa bahan kulit, terus plakat, bahkan kayu juga bisa. Bahkan kayu juga bisa WMS semua. Jadi memang dari kebutuhan formal sampai seni Seni masih bisa. Kerajinan-kerajinan semuanya bisa ditangani dengan mesin Telson laser cutting ini. Nah, itulah kenapa WMS harus punya kedua printer ini. Dan kenapa sih kita harus invest di Wujud Unggul, Mas? Nah, yang pertama karena kita sudah menyediakan semua kebutuhan. Yang kedua karena after sales kita. Gitu. After salesnya. After salesnya. Oke, kalau saya udah invest nih Mas, bundling, saya udah punya Grando, udah punya Telson dari Wujud Unggul. Kira-kira selain dari yang tadi itu, Mas Ulin tuh akan tetap standby nggak? Jangan-jangan saya tiba-tiba ada kendala, terus saya tiba-tiba, Mas Ulin tidak bisa dihubungi. Gitu. Tenang. Pokoknya untuk nomor saya akan aktif 24 jam kecuali saya tidur. Oke. Nah, itu. Aktif 24 jam selain tidur gitu. Jadi kalau 24 jam lagi begadang aktif ya Mas. Aman kalau begadang. Kalau tidur mohon maaf. Iya, kalau lagi main Mobile Legends terus ditelepon gimana Mas? Tetap saya angkat. Mobile Legends nomor sekian. Mobile Legends nomor sekian. Rela AFK demi WMS di rumah. Oke, itulah kenapa WMS semua memang kita arahkan untuk yang pertama konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu. Dengan spesialis. Jadi tahu kebutuhannya seperti apa. Gitu, supaya kita bisa ngasih solusi yang tepat untuk kebutuhan customer. Betul, jangan sampai lagi mau bisnis kaos, sablon kaos, tapi karena nggak belajar dulu, belinya sablon, belinya sublimasi gitu kan, nanti bingung ya semua. Jadi memang kita arahkan kepada produk spesialis kita. Di sini ada Mas Ulin juga dan produk spesialis lainnya yang memang sangat expert untuk menemani WMS semua. Kebutuhannya apa? Betul. Kebutuhannya apa? Kita juga menyediakan banyak sekali bahan-bahan ya, selain dari printer, ada mesin juga. Kita sediakan bahan yang stoknya banyak gitu ya. Di Wujud Unggul dari segala kebutuhannya juga ada gitu ya. Betul. Semua produk spesialis juga siap untuk dihubungi kapanpun kalau image butuh informasi. Betul. Yang penting jangan ragu untuk konsultasi ke produk-produk spesialis yang ada di Wujud Unggul supaya kalian juga dapat solusi yang memang customer butuhkan. Oke. Solusi sesuai kebutuhan kamu. Oke, terima kasih kepada Mas Ulin yang hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol soal kita tentang duo dari printer Grando 3D Patch UV.f dan juga dengan mesin Telson. Telson, oke. Terima kasih Mas Ulin. Kita mungkin. Ya, terima kasih. Kita kalau di Wujud Unggul tuh manggilnya bukan Mas Ulin, King Ulin karena memang ini rajanya informasi di WMS ya. Butuh apa-apa telepon King Ulin. Oke. Thank you untuk WMS semua yang sudah menyaksikan. Yang tertarik juga bisa hubungi Mas Ulin. Nomornya berapa? 085 701 602 196. Oke, nanti kita taruh juga di deskripsi. Jadi untuk WMS semua yang sudah menyaksikan dan juga mungkin ada yang tertarik langsung hubungi kami ke Mas Ulin, produk spesialis lainnya atau di sosial media kami di www.wujutunggul.com untuk websitenya. Ada juga di Wujud Unggul Official untuk Facebook kami, Instagram pastinya ada, TikTok ada, LinkedIn ada, dan juga yang lainnya yang pasti di Wujud Unggul Official. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.